وما ينبغي إلا ولي القرآن. Agar kami dapat melaksanakan tugas dan kewajiban yang kami. Jajaran kepolisian bersama TNI dan pemerintah Kota Bogor menggelar apel gelar pasukan dalam rangka pengamanan arus mudik dan perayaan Idul Fitri melalui Operasi Ketupat Lodaya 2026 Kamis 12 Maret 2026. Kapolresta Bogor Kota Rio Wahyu Anggoro mengatakan pengamanan difokuskan pada menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat selama masa mudik hingga arus balik lebaran. Menurutnya, salah satu langkah yang dilakukan adalah melakukan pengawasan terhadap rumah warga yang ditinggalkan pemiliknya saat mudik. Selain itu, Polresta Bogor juga mendukung program mudik gratis yang akan digelar pemerintah Kota Bogor. Rencananya, pada 16 Maret mendatang, Wali Kota Bogor akan melepas keberangkatan 6 bus mudik gratis di alun-alun Kota Bogor. Program tersebut menjadi bagian dari upaya mitigasi untuk mengurangi potensi kecelakaan, terutama bagi masyarakat yang biasanya melakukan perjalanan mudik menggunakan sepeda motor. Pemerintah Kota Bogor sebelumnya juga telah melakukan berbagai langkah mitigasi lainnya, seperti kegiatan pasar pangan murah, serta program ganti oli gratis bagi pengemudi ojek online, termasuk penggantian komponen keselamatan kendaraan, seperti rem cakram dan oli. Polresta Bogor juga membuka layanan penitipan kendaraan bagi warga yang akan mudik. Layanan ini tersedia di kantor Polres, Polsek, Goramil, hingga Kodim dan tidak dipungut biaya. Sementara itu, Wali Kota Bogor, Dedi Ar-Rahim, menyampaikan bahwa pengamanan mudik tahun ini dilakukan secara kolaboratif antara pemerintah daerah, TNI, Polri, serta unsur masyarakat. Ia menegaskan pentingnya sinergi semua pihak untuk membantu kelancaran pengamanan selama masa mudik dan arus balik lebaran. Robi Sonjaya, Palapa TV, mengabarkan. Siap ya untuk terjun, mengamankan, memastikan bahwa pelaksanaan mudik lebaran 2026 bisa berjalan dengan lancar dan sukses. Namun demikian tentu sesuai dengan arahan Kapolri tadi yang saya bacakan dalam apel, masih ada banyak hal-hal yang harus dikoordinasikan, dikolaborasikan, dan disinergikan. Terutama potensi-potensi masyarakat yang nantinya bisa mengurangi beban dari tugas-tugas kepolisian, TNI maupun pemerintah daerah. Jadi unsur-unsur perbantuan di masyarakat juga harus dioptimalisasikan dan diberdayakan. Jadi itu salah satu tadi pesan dari Kapolri dalam rangka operasi ketupat Lodaya, bukan kalau nasional, operasi ketupat saja ya 2020. Ya, tapi insya Allah Bogor dengan pimpinan dari Pak Kapolresta dan Pak Dandim, insya Allah bersama-sama dengan pemerintah Kota Bogor kita laksanakan ikhtiar untuk pengamanan mudik maupun arus balik nanti secara semaksimal mungkin agar masyarakat nyaman, aman, dan tentu selamat. Ya, 418 personil terdiri dari gabungan TNI Polri dan pemerintah daerah, termasuk juga potensi masyarakat. Mungkin di Kota Bogor ada titik-titik. Secara umum kita lakukan operasi ketupat lodaya ini kan sudah bertahun-tahun ya. Ada 6 titik kalau tidak salah, 6 titik utama, dan salah satu adalah pos Paranasian sebagai pos terpadu. Jadi total ada 7. Dan di titik-titik itu nanti mungkin tadi seperti disampaikan juga melalui pidato yang saya bacakan, pidatonya Kapolri, boleh melaksanakan rangkaian rekayasa lalu lintas, buka tutup jalur, ya, kemudian juga penerapan kontraflow, bahkan juga penerapan ganjil genap. Jadi itu Kapolri sudah memberikan semacam tugas diskresi kepada kepolisian, khususnya Polresta Bogor, untuk melakukan berbagai hal. Cukup. Ya. Tadi kita melaksanakan apel gelar pasukan yang dipimpin oleh Bapak Wali Kota Bogor. Itu adalah perintah yang akan kita laksanakan bersama terkait dengan bukan hanya saja arus mudik dan arus balik, tapi juga kami akan menjaga situasi Kamtipmas yang secara umum, yang selama ini kegiatan rutin sudah kita laksanakan, tapi kita lebih spesifik untuk mengamankan satu, situasi Kamtipmas. Yang kedua, rumah-rumah yang ditinggalkan oleh para pemudik wajib kita kontrol setiap hari. Yang ketiga, mempermudah para peserta mudik yang akan balik, dan kami
juga nanti bersama Pak Wali Kota, insya Allah Pak Wali Kota tanggal 16 Pak Wali Kota akan melepas mudik gratis sebanyak 6 bus di alun-alun Kota Bogor. Nanti kita sama-sama, itu adalah agenda mitigasi untuk mengurangi dampak potensi kecelakaan yang terjadi akibat dari kendaraan roda 2. Yang keempat, kemarin juga ada kegiatan gerakan pasar pangan murah, lalu ada ganti oli ojol Kamtimas gratis. Itu adalah mitigasi-mitigasi yang telah diberikan oleh pemerintah Kota Bogor dalam hal ini untuk mengganti peralatan rem cakram dan juga oli kepada ojol-ojol yang ada di Kota Bogor. Kelima, kami juga akan menerima penitipan barang dan saya sudah berkoordinasi dengan Pak Wali Kota dan Pak Dandim bahwa penitipan kendaraan bermotor baik roda 2 dan roda 4 tidak hanya ada di Polres dan Polsek. Dari Pak Dandim juga menyiapkan untuk tempat penitipan penitipan kendaraan R2 dan R4 di Koramil dan di kantor Kodim. Semuanya tidak dipungut biaya, hanya minta persyaratan ada 2. 1, STNK atau fotokopi STNK di bawah. Yang kedua adalah KTP. Ketika nanti kembali ke Kota Bogor, maka hanya membawa itu dan kami akan menyerahkan kendaraan itu. Yakinlah bahwa di bawah kepemimpinan Bapak Wali Kota, kami akan bekerja keras dan maksimal dalam menjalankan pengamanan teman-teman perayaan Idul Fitri. Dan ingat, pada saat malam takbiran nanti, insya Allah kalau misalkan ditetapkan oleh pemerintah tanggal 20 lebarannya, kita juga akan melaksanakan perayaan ibadah Hari Raya Nyepi. Saya meminta kepada seluruh masyarakat agar bisa menjaga toleransi umat beragama. Bila mana ada takbiran, marilah kita menghormati juga kepada umat-umat Hindu yang melaksanakan Hari Raya Nyepi ketika di tanggal 19. Itu yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi, kami bersama Pak Dandim di bawah kepemimpinan Bapak Wali Kota akan maksimal dalam menjaga keamanan ketertiban masyarakat dalam rangka Hari Raya Idul Fitri pra dan pasca Hari Raya Idul Fitri. Demikian, terima kasih. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.